Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Sukasranta Tarigan. Ingin mempresentasikan tugas saya yang berjudul penerapan konsep manajemen konflik dalam hubungan industrial di perusahaan PT Indomarko Prismatama. Pengertian hubungan industrial. Menurut Dr. Andus Yunus Syamad MM, hubungan industrial dapat diartikan sebagai suatu corak atau sistem pergaulan atau sikap dan perilaku yang terbentuk di antara para pelaku dalam proses produksi barang ataupun jasa. Para pelaku produksi barang atau jasa seperti pekerja atau buruh, pengusaha, pemerintah, dan masyarakat. Adapun beberapa fungsi manajemen hubungan industrial, yaitu yang pertama, negosiasi yang berkelanjutan. Dalam proses ini, pihak manajemen dan serikat pekerja duduk bersama untuk mencapai kesepakatan yang adil dan menguntungkan kedua belah pihak. Yang kedua, penyelesaian konflik dengan bijaksana atau mediasi. Melalui mediasi dan pendekatan yang bijaksana, tujuan utamanya adalah mencapai solusi yang memuaskan dan meredakan ketegangan antara manajemen perusahaan dan karyawan. Yang ketiga, pemberdayaan karyawan melalui partisipasi aktif. Fungsi lainnya adalah memperdayakan karyawan dengan melibatkan mereka dalam pengambilan keputusan. Hal ini membuat karyawan merasa didengar serta mendorong mereka untuk berkontribusi secara positif terhadap kemajuan organisasi. Konflik dalam hubungan industrial. Yang pertama, ada tujuan yang berbeda. Yang kedua, keterbatasan sumber. Yang ketiga, diferensi organisasi. Yang keempat, komunikasi yang tidak baik. Yang kelima, sistem imbalan yang tidak layak. Yang keenam, perlakuan tidak manusiawi. Yang ketujuh, keragaman sistem sosial. Dan yang terakhir, pribadi seseorang. Selanjutnya, konsep manajemen konflik. Konflik berasal dari kata kerja Latin yaitu convirus yang berarti saling memukul. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, konflik dapat diartikan sebagai percekcokan, perselisihan, dan pertegangan. Menurut Webster dalam Fruit dan Rubin tahun 2004 nomor 9, lebih lanjut mendefinisikan konflik sebagai persepsi mengenai perbedaan atau suatu kepercayaan bahwa aspirasi pihak-pihak yang berkonflik tidak dapat dicapai secara stimulan. Menurut Muhtar Habibi tahun 2009 nomor 20, mencoba menjelaskan pengertian konflik dalam hubungan industrial melalui 3 pandangan. Yang pertama, pandangan neoliberal. Dalam pandangan neoliberal, konflik merupakan suatu hal yang rasional dan tidak dapat ditelakkan. Konflik disebabkan oleh aspek struktural dalam hubungan industrial, bukan aspek personal. Konflik terjadi antara kelompok manajer dan kelompok buruh. Hal ini terjadi karena pertentangan logika antara kedua belah pihak tersebut. Yang kedua, perspektif Marxin. Dalam pandangan Marx, konflik dalam hubungan industrial bukan hanya merefleksikan ketegangan dan permintaan organisasi, namun juga yang lebih penting adalah konflik tersebut merupakan sesuatu yang alami, inheren dan terjadi di sistem ekonomi dan sosial kapitalisme. Menurut pandangan Pancasila, dalam hubungan industrial Pancasila, konflik merupakan sesuatu yang negatif. Konflik dapat mengganggu proses produksi dan karenanya dapat merugikan perekonomian. Selanjutnya, profil perusahaan PT Indomarko Prismatama. Tahun 1988, didirikanlah sebuah gerai yang diberi nama Indomaret. Sejalan pengembangan operasional toko, perusahaan tertarik untuk lebih mendalami dan memahami berbagai kebutuhan dan perilaku konsumen dalam berbelanja. Guna mengakomodasi tujuan tersebut, beberapa orang karyawan ditugaskan untuk mengamati dan meneliti perilaku belanja masyarakat. Sambutan masyarakat ternyata sangat positif, terbukti dengan peningkatan jumlah waralaba Indomaret dari waktu ke waktu. Konsep bisnis waralaba perusahaan juga diakui oleh pemerintah melalui penghargaan yang diberikan kepada Indomaret selaku perusahaan waralaba unggul pada tahun 2003. Visi dan budaya organisasi. Visi: menjadi aset nasional dalam bentuk jaringan retail waralaba yang unggul dalam persaingan global. Moto: mudah dan hemat. Budaya: menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran, kebenaran dan keadilan, kerjasama kelompok, kemajuan melalui inovasi yang ekonomis, serta mengutamakan kepuasan konsumen. Esensi: pendekatan dengan senyuman yang tulus untuk membangun hidup lebih baik. Analisis konflik dalam hubungan industrial di perusahaan PT Indomarko Prismatama. Ketegangan antara serikat buruh dengan PT Indomarko Prismatama atau Indomaret terkait kasus Anwar Besi berakhir sudah. Kedua pihak bakal menandatangani nota kesepahaman di hadapan Direktorat Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan atau PHI Jamsos, Kementerian Ketenagakerjaan pekan ini. Manajemen Indomarko Prismatama berkomitmen menyelesaikan kasus Anwar di luar pengadilan dan bersedia mempekerjakannya kembali. Sedangkan buruh menghentikan ancaman boikot yang sebelumnya digaungkan. Ketegangan antara serikat buruh dan perusahaan berawal saat Anwar, salah satu karyawan Indomaret, dipolisikan karena merusak gipsum kantor saat menuntut pembayaran tunggakan THR Lebaran tahun 2020. Presiden Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia atau PSPMI, Riden Hatam Aziz, menilai tindakan Indomaret itu berlebihan dan tak seharusnya dilakukan. Lagi pula, menurutnya, kasus yang mengakibatkan gipsum bolong
itu juga terjadi secara spontan saat aksi menuntut THR. Atas kasus tersebut, pada 18 Mei lalu, Raiden pun menyatakan melawan tindakan sewenang-wenang yang dilakukan manajemen Indomaret. Ia kemudian memberikan instruksi kepada anggota PSPMI untuk melakukan aksi di kantor Indomarko Prisma Tama agar kriminalisasi Anwar Boisi dihentikan. Jika manajemen tak merespon, maka serikat bakal mengempanyekan boikot terhadap produk Indomaret. Hal tersebut tak hanya digaungkan oleh PSPMI, melainkan juga serikat buruh lainnya yang simpati terhadap kasus tersebut seperti Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI. Presiden KSPI Said Iqbal menegaskan mereka bakal melakukan aksi berkesinambungan di depan kantor-kantor Indomaret di seluruh Indonesia dengan membentangkan spanduk dan poster di ratusan toko retail terbesar yang berisi ajakan boikot. Tak hanya itu, KSPI juga merencanakan aksi di kantor-kantor instansi pemerintah untuk menyuarakan agar Anwar dibebaskan, serta mengeruduki kantor Bursa Efek di Jakarta mengingat Indomaret Group adalah perusahaan terbuka atau TBK. Bahkan kata Said Iqbal dalam pernyataan resminya, mereka juga berencana melakukan kampanye internasional di sidang ILO pada Juni 2021. Sementara itu, Indomaret melalui marketing direktur Indomarko Prisma Tama Wiwi Yusuf menyatakan tak akan mengundurkan langkah untuk memidanakan karyawan mereka tersebut. Wiwi juga membantah perusahaan menunggak pembayaran THR karyawan. Seluruh karyawan telah mendapatkan haknya, termasuk THR 2020. Sudah diberikan dengan jumlah dan waktu sesuai Permenaker nomor 6 tahun 2016, ucap Wiwi. Sepekan setelah wacana boikot tersebut dikampanyekan, Kementerian Ketenagakerjaan melalui Ditjen PHI dan Jamsos lantas turun tangan untuk menyelesaikan masalah kedua belah pihak. Mediasi dilakukan dengan mengundang perwakilan buruh dan Indomarko agar perselisihan dapat diselesaikan secara musyawarah demi menjaga kondusivitas hubungan industrial dan perselisihan berakhir dengan damai. Terlebih, situasi pandemi COVID-19 saat ini berdampak terhadap kondisi perekonomian yang sulit. Kondisi ini selayaknya menjadi momen bagi semua pihak harus bersatu, saling memahami dan saling mendukung dalam menghadapi pandemi. Penerapan konsep manajemen konflik dalam hubungan industrial di perusahaan PT Indomarko Prisma Tama. Kasus perselisihan Indomaret dan Serikat Buruh atas penunggakan tunjangan hari raya atau THR 2021 menerapkan konsep pandangan neoliberal. Dalam pandangan neoliberal, konflik merupakan suatu hal yang rasional dan tidak dapat terelakkan. Konflik disebabkan oleh aspek struktural hubungan industrial, bukan aspek personal. Konflik terjadi antara kelompok manajer dan kelompok buruh. Hal ini terjadi karena pertentangan logika antara kedua belah pihak atau kedua belah kelompok. Kelompok manajer menekan nilai efisiensi, produktivitas, dan keuntungan, sementara kelompok buruh menuntut upah yang lebih tinggi, THR atau bonus dibayar sepenuhnya sesuai perjanjian yang dibuat, kondisi kerja yang baik maupun keamanan kerja yang lebih besar. Dengan demikian, konflik industrial adalah rasional karena merupakan konflik yang ditujukan untuk merubah struktur hubungan industrial. Inilah hasil presentasi saya, lebih dan kurangnya saya minta maaf. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.